Assalamualaikum. Ini adalah video tentang latihan soal P3K part 2 yang berjudul prediksi soal dan kunci jawaban tes P3K kompetensi teknik guru. Soal yang pertama, aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan maupun penolakan terhadap suatu objek peserta didik. A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Emotif, E. Sensitif. Waktu menjawab dipersilahkan. Dan jawabannya adalah A. Afektif. Lanjut ke soal nomor 2. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran maupun kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh peserta didik disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup. Waktu dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah B. Standar kompetensi. Lanjut ke soal nomor 3. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong peserta didik untuk membuat keputusan sendiri, B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan, C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan, D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya, E. Menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Waktu dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Lanjut ke soal nomor 4. Kriteria atau acuan dan pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan (SKL), B. Standar batasan minimum kelulusan, C. Ambang batas minimum lulus, D. Nilai ketuntasan minimal, E. Kriteria ketuntasan minimal (KKM). Waktu menjawab dimulai. Dan jawabannya adalah E. Kriteria ketuntasan minimal (KKM). Lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Waktu menjawab dimulai. Dan jawabannya adalah E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Lanjut ke soal nomor 6. Yang tidak termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial,
E. Kompetensi keahlian. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah E. Kompetensi keahlian. Lanjut ke soal nomor 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, E. Guru dan dosen. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah A. Standar penilaian pendidikan. Lanjut ke soal nomor 8. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran RPP terdiri atas beberapa hal berikut ini, kecuali A. Identitas mata pelajaran, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Kompetensi peserta didik, E. Kegiatan pembelajaran. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah D. Kompetensi peserta didik. Lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali A. Cara belajar siswa aktif, CBSA, B. Guru Pamong, C. Sistem belajar jarak jauh, D. Sekolah mandiri, E. Sekolah kecil. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah D. Sekolah mandiri. Lanjut ke soal nomor 10. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003, B. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2003, C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003, E. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003. Waktu untuk menjawab dimulai. Dan jawabannya adalah C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Lanjut ke soal nomor 11. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam A. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, B. Bab 2 Pasal 2 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 4 Tahun 2005, C. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 20 Tahun 2005, D. Bab 2 Pasal 2 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, E. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Waktu dan tempat untuk menjawab dimulai.
Dan jawabannya adalah A. Bab 2, Pasal 3, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Lanjut ke soal nomor 12. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen maupun guru sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut, kecuali A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Mampu mengenal karakteristik setiap peserta didik di sekolah maupun setiap mahasiswa pada perguruan tinggi. D. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Waktu untuk menjawab dimulai. Dan jawabannya adalah C. Mampu mengenal karakteristik setiap peserta didik di sekolah maupun setiap mahasiswa pada perguruan tinggi. Lanjut ke soal nomor 14. Berikut ini merupakan permasalahan dalam pendidikan yang mendasar kecuali A. Mahalnya biaya pendidikan, B. Korupsi dana pendidikan, C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan, D. Kurangnya fasilitas pendidikan, E. Diskriminasi status guru. Waktu untuk menjawab dimulai. Dan jawabannya adalah C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. Lanjut ke soal nomor 15. Yang tidak termasuk aspek evaluasi kurikulum adalah A. Evaluasi hasil implementasi kurikulum, B. Evaluasi implementasi kurikulum, C. Evaluasi dokumen kurikulum, D. Evaluasi reflektif, E. Evaluasi komprehensif. Waktu untuk menjawab dimulai. Dan jawabannya adalah E. Evaluasi komprehensif. Lanjut ke soal nomor 15. Yang termasuk kewajiban seorang guru dan dosen adalah A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan mengabdi kepada masyarakat. B. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. C. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi. D. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. E. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan peserta didiknya. Waktu untuk menjawab dimulai. Dan jawabannya adalah A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan mengabdi kepada masyarakat. Lanjut ke soal nomor 16. Agar peserta didik bereaksi terhadap materi yang kita berikan,
maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR haruslah A. Berwarna gelap, B. Seminimal mungkin, C. Berwarna-warni, D. Semaksimal mungkin, E. Berwarna cerah. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah D. Semaksimal mungkin. Lanjut ke soal nomor 17. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple inteligensi adalah langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran, B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh peserta didik, C. Memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki peserta didik, D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan, E. Memberikan fasilitas sederhana sebagai penunjang kecerdasan peserta didik. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah C. Memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki peserta didik. Lanjut ke soal nomor 18. Kegiatan berikut ini yang merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan indera peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Peserta didik berolahraga di lapangan terbuka, B. Guru memberi hadiah kepada peserta didik berprestasi, C. Peserta didik diajak berkarya wisata, D. Peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa, E. Peserta didik berwisata di alam terbuka. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah D. Peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa. Lanjut ke soal nomor 19. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan ataupun merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apakah yang dapat dilakukan oleh guru tersebut pada tahapan pengembangan? A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem pembelajaran, D. Rencana pembelajaran, E. Evaluasi pembelajaran. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah A. Kurikulum. Lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali A. Cara belajar siswa aktif, CBSA, B. Guru Pamong, C. Sistem belajar jarak jauh, D. Sekolah mandiri, E. Sekolah kecil. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah D. Sekolah mandiri. Lanjut ke soal nomor 21.
Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan efektif peserta didik adalah A. Tes objektif, B. Tes berupa angket, C. Tes kemampuan gerak, D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh, E. Tes psikomotorik anak. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah B. Tes berupa angket. Lanjut ke soal nomor 22. Nomor 22. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar, B. Mampu bermain dalam kelompok, C. Mudah berkonsentrasi, D. Mampu menjadi pemimpin, E. Peka terhadap teman. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah C. Mudah berkonsentrasi. Lanjut ke soal nomor 23. Langkah pertama untuk mencari nilai rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan dapat dilakukan dengan A. Menjumlahkan data nilai yang diperoleh, B. Menentukan jumlah keseluruhan pada data yang diperoleh, C. Menentukan nilai rata-rata dengan pendekatan rumus, D. Mencari nilai tertinggi dan terendah data yang diperoleh, E. Menentukan rentang skor nilai tertinggi dikurangi skor nilai terendah. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah A. Menjumlahkan data nilai yang diperoleh. Lanjut ke soal nomor 24. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight, B. Behaviorisme, C. Kognitif, D. Conditioning, E. Connection. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah C. Kognitif. Lanjut ke soal terakhir, nomor 25. Di bawah ini merupakan contoh akan adanya dampak dari keyakinan pada kemampuan diri seorang peserta didik, yaitu A. Andi dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Budi merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Carlos merasakan pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan guru. D. Dendi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. E. Ernie malu bertanya ketika mendapatkan kesulitan memecahkan permasalahan soal yang diberikan guru. Waktu untuk menjawab dimulai. Dan jawabannya adalah B. Budi merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. Itu adalah soal terakhir materi latihan soal P3K hari ini.
Jangan lupa like dan subscribe ya.